Pada soal nomor 21 di sini diketahui reaksi redoks yang belum setara. Pertanyaannya adalah setelah disetarakan, maka harga A, B, C, dan D yang benar secara berturut-turut yaitu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus menyetarakan persamaan reaksi redoks ini dengan menggunakan cara setengah reaksi. Langkah awal dalam pengerjaan setengah reaksi yaitu kita harus mencari satu-satu dari bilangan oksidasi senyawa-senyawa ini. Yang pertama yaitu MnO4-. O di sini biloksnya adalah min 2 dikali 4 yaitu min 8, sehingga Mn-nya biloksnya adalah plus 7. Br- di sini min 1. MnO2 di sini O-nya min 4 sehingga Mn-nya adalah plus 4. Br2 adalah 0. Nah, dari sini kita tahu yang mengalami perubahan bilok yaitu Mn dan Br. Mn di sini mengalami penurunan bilangan oksidasi, jadi reaksinya adalah reaksi reduksi. Kemudian Br di sini mengalami perubahan bilangan oksidasi yaitu kenaikan biloks, sehingga reaksinya adalah oksidasi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memisahkan reaksi antara reduksi dengan oksidasi. Kita tuliskan reaksi reduksinya dulu. Yang mengalami reaksi reduksi yaitu MnO4- menjadi MnO2. Nah, pada dasarnya cara setengah reaksi itu adalah menyetarakan atom-atom di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Jadi apabila kekurangan atom O, maka ditambahkannya adalah senyawa H2O. Apabila kekurangan atom H di salah satu ruasnya, maka di ruas lawannya ditambahkan ion H+, dan apabila masih kekurangan elektron atau akan menyamakan jumlah muatannya, maka ditambahkanlah elektron. Nah, di sini Mn jumlahnya sudah 1, di sini juga sudah 1. Kemudian atom O-nya di sebelah kiri ada 4 dan di sebelah kanan ada 2. Maka di sebelah kanan harus ditambahkan molekul H2O sebanyak 2. Nah, di sebelah kanan ada atom H dan di sebelah kiri tidak ada atom H, maka kita perlu menambahkan ion H+ sebanyak 4. Kemudian terakhir yaitu menyamakan muatannya. Di sebelah kiri muatan dari MnO4 adalah min 1, sedangkan yang di sini adalah plus 4 yaitu 4 dikali plus 1, sehingga muatannya di sebelah kiri adalah plus 3. Sementara muatan di sebelah kanan itu 0 karena MnO2 dan H2O tidak memiliki muatan. Jadi karena ruas kiri dan ruas kanannya belum setara muatannya, maka kita tambahkan elektron di sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Reaksi reduksinya sudah setara. Kemudian kita akan menyetarakan reaksi yang oksidasi. Yang mengalami reaksi oksidasi yaitu Br- menjadi Br2. Nah, di sini atom Br hanya ada 1, sedangkan di sebelah kanan ada 2, maka di sini kita perlu menambahkan 2 Br- dan muatannya di sini min 2 di sebelah kiri. 2 dikali min 1, min 2, sedangkan di sebelah kanan muatannya adalah 0 karena Br2 tidak memiliki muatan. Sehingga di sebelah kanan kita harus menambahkan 2 elektron. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggabungkan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, tapi sebelumnya muatan elektron di sini harus setara. Karena di sini muatannya masih belum setara, maka kita akan mengalihkan silang reaksinya agar setara.
Jadi di sini dikalikan 3 dan yang reaksi oksidasi dikalikan di sini dikalikan 2. Reaksi reduksinya dikalikan 2. Dikalikan 2, kemudian yang reaksi oksidasi dikalikan 3. Nah, kita satukan berarti 2 MnO4- ditambah 8H+ tambah 6 elektron menjadi 2 MnO2 ditambah 4H2O. Kemudian yang oksidasi 6 Br- menjadi 3 Br2 plus 6 elektron min. Nah, di sini apabila ada yang sama antara atom pada ruas kiri dan ruas kanan bisa kita coret. Contohnya adalah elektron ini. Ini sama, maka kita bisa coret. Kemudian setelah itu kita kembali lihat pada soal bahwa yang ditanyakan adalah dalam suasana basah. Di sini ada ion OH-, jadi menandakan bahwa yang ditanyakan adalah pada suasana basah. Sementara di sini masih dalam suasana asam. Jadi nanti di akhir langkahnya kita perlu menambahkan ion OH- sebanyak ion H+-nya di sini. Jadi kita ini dulu turunkan terlebih dahulu, yaitu 2 MnO4- ditambah 6 Br- ditambah 8H+ menjadi 2 MnO2 plus 3 Br2 plus 4H2O. Nah, di sini karena masih dalam suasana asam, kita harus jadikan dulu ke dalam suasana basah. Caranya adalah dengan cara menambahkan ion OH- sebanyak ion H+-nya di ruas kiri dan di ruas kanan. Jadi pada ruas kiri kita tambahkan 8 OH- dan di ruas kanan juga kita tambahkan 8 OH-. Jadi reaksinya 2 MnO4- ditambah 6 Br- plus 8H2O. Jadi 8H+ ditambah 8 OH- di sini menjadi 8H2O. 2 MnO2 ditambah 3 Br2 ditambah 4H2O ditambah 8 OH-. Nah, di sini ada molekul H2O. Bisa kita coret, ini habis, berarti sini tinggal 4. Nah, karena sudah setara, maka sekarang kita tinggal lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu MnO4-nya, yaitu ini, yang A. Kemudian Br-nya yang B. Kemudian C itu adalah koefisien dari MnO2. Di sini C. Dan yang D adalah koefisien dari OH-nya. Jadi di sini. Nah, kita sudah mengetahui jawabannya, yaitu yang A2, yang B6, dan yang C2, yang D8. Jadi jawabannya adalah E. Pada soal nomor 22, diketahui larutan CuSO4 akan dielektrolisis menggunakan elektrode karbon. Dan kuat arus listrik yang digunakan adalah 2 ampere selama 965 detik dan yang ditanyakan adalah volume gas oksigen yang terjadi pada STP. Agar lebih mudah untuk kita mengerjakan soal ini, maka sebaiknya kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini diketahui larutannya adalah larutan CuSO4 dengan elektrodenya karbon. Karbon ini adalah elektrode inert. Dia tidak bisa bereaksi dengan unsur lain.
susah atau sukar bereaksi. Kemudian ada arus listriknya sebesar 20 ampere dan waktunya selama 965 detik. Dan yang ditanyakan adalah volume gas oksigen yang terjadi pada anode. Nah, di sini karena soalnya ini merupakan soal reaksi elektrolisis yang dikombinasi dengan hukum Faraday, maka langkah awal yang harus kita kerjakan adalah yaitu mereaksikan larutan CuSO4 ini, yaitu reaksi elektrolisisnya. Jadi, CuSO4 apabila diuraikan akan menjadi Cu2+ dengan SO42-, di mana nanti Cu2+ ini akan bereaksi di katode dan SO42- ini akan bereaksi di anode. Maka reaksi katodenya adalah karena Cu bukan berasal dari logam golongan 1A, 2A, Al, ataupun Mn, maka yang bereaksi adalah Cu ini sendiri, sehingga Cu akan tereduksi di katode. Reaksi reduksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi endapan Cu. Kemudian SO42- akan bereaksi di anode. Karena elektrode yang digunakan adalah inert, maka elektrodenya tidak akan bereaksi di anode, sehingga yang bereaksi adalah larutan SO42-nya. Dan larutan SO42- di sini adalah larutan asam oksi, sehingga yang bereaksi adalah H2O. Reaksi oksidasi H2O adalah 2H2O menjadi O2, 4H+, dan 4 elektron. Nah, dari sini kita dapat lihat reaksi di anode. Yang ditanyakan adalah volume oksigennya. Jadi, yang ditanyakan adalah volume oksigen di sini. Nah, untuk mengetahui volume oksigen di sini, maka sebelumnya kita harus mengetahui mol oksigen di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan mol oksigen di sini? Yang diketahui ini adalah I dan T. Jadi, kita dapat menggunakan rumusan dari hukum Faraday, yaitu mol elektron itu sama dengan I dikali T per 96500. Jadi, I-nya 20 ampere dikalikan T-nya 965 detik dibagi 96.500. Sehingga didapat molnya sebesar 0,2 mol elektron. Nah, kita tahu bahwa elektron di sini 0,2 mol. Dari sini kita bisa mengetahui harga mol dari oksigen. Jadi, mol oksigen sama dengan koefisiennya oksigen yaitu 1 per koefisiennya elektron yaitu 4 dikali molnya elektron. Jadi, 1/4 dikali 0,2 mol. Hasilnya adalah 0,05 mol. Karena yang ditanyakan adalah volume, sedangkan di sini masih dalam keadaan mol, maka kita tinggal mengubahnya menjadi volume. Rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Jadi 0,05 dikali 22,4 sama dengan 1,12 liter. Maka jawaban yang tepat adalah C. Pada soal nomor 23 ini diketahui struktur senyawa berikut, dan yang ditanyakan adalah nama senyawa ini menurut tata nama IUPAC.
Nah, karena yang diketahui struktur senyawanya masih dalam keadaan seperti ini, maka kita perlu menggambarkan lagi struktur senyawanya agar lebih mudah kita untuk menamainya. Di sini CH3-nya ada 3, berarti seperti ini. Kemudian ada CO. Nah, berarti di sini ada gugus fungsi CO, yaitu gugus fungsi dari senyawa keton. Jadi, dalam menamai gugus fungsi keton, atom C, penomoran atom C dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus fungsinya dan paling dekat dengan cabangnya. Berarti penomoran dimulai dari atom C yang sebelah kiri. Maka di sini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini sudah dapat kita namai ya senyawanya, yaitu cabangnya dulu. Yang pertama, cabangnya di atom C nomor 2 ada 2 cabang metil. Jadi namanya adalah 2,2 dimetil. Gugus fungsi ketonnya ada di atom C nomor 3, jadi 3. Di sini karena atom C rantainya ada 5, maka namanya adalah penta. Karena berasal dari gugus fungsi keton, jadi namanya adalah pentanon. Ada on-nya, on, keton, gugus fungsi keton. Nah, jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa nama senyawa menurut tata nama IUPAC dari senyawa ini adalah 2,2 dimetil 3 pentanon. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pada soal ini diketahui gambar tabung reaksi yang menunjukkan eksperimen perkaratan paku. Dan yang ditanyakan adalah perkaratan paling cepat terjadi pada nomor. Nah, untuk soal ini, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama adalah kelembapan udara, kemudian adanya zat elektrolit, kemudian yang ketiga adanya oksigen atau O2, dan yang keempat adanya lapisan pada logam yang dapat melindungi logam itu. Nah, sekarang kita coba analisis satu persatu ke 5 tabung reaksi ini. Yang pertama, pada tabung pertama ini berisi paku dengan udara kering. Jadi, peristiwa korosinya akan berjalan lebih lambat. Kemudian, yang kedua di sini berisi paku, udara, dan zat pengering. Nah, di sini terdapat zat pengering yang berfungsi untuk menyerap uap air sehingga korosinya cenderung akan lambat berjalannya. Kemudian yang pada tabung ketiga berisi paku, udara, dan uap air. Nah, di sini terdapat udara dan air di mana air ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi, sehingga dapat kita katakan bahwa pada tabung ketiga ini reaksi korosinya akan berlangsung cepat karena di sini ada udara dan air. Kemudian pada tabung keempat di sini ada udara kering dan air yang sudah dididihkan. Nah, air yang sudah dididihkan ini akan memperlambat terjadinya korosi karena kandungan oksigennya sudah berkurang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada tabung keempat, peristiwa korosinya akan cenderung lebih lambat. Dan yang kelima, di sini berisi udara dan minyak. Nah, minyak di sini berfungsi untuk mencegah korosi pada paku besi, sehingga cenderung akan memperlambat proses korosi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perkaratan yang paling cepat terjadi ditunjukkan pada tabung nomor 3, yaitu jawabannya adalah C. Pada soal nomor 25 ini
diketahui pemanfaatan dari sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ditanyakan adalah yang merupakan pemanfaatan osmosis, penurunan titik beku, dan osmosis balik secara berturut-turut adalah yang pertama, penggunaan cairan infus ini merupakan sifat koligatif larutan, yaitu yang osmosis. Kemudian menabur garam untuk mencairkan salju di jalan raya, ini merupakan contoh pengaplikasian dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kemudian untuk yang nomor 3, menambahkan etilen glikol pada air radiator mobil, ini juga menggunakan konsep penurunan titik beku dari sifat koligatif larutan. Kemudian yang keempat, pengolahan air laut menjadi air tawar, ini menggunakan osmosis balik. Dan yang kelima, penggunaan obat tetes mata, ini menggunakan sifat koligatif larutan osmosis. Nah, dari sini maka dapat kita urutkan, yaitu yang memanfaatkan sifat osmosis ada nomor 1 dan nomor 5. Maka pilihan jawaban C kita eliminasi, antara A dan B jawabannya. Kemudian untuk penurunan titik beku itu ada nomor 2 atau 3, dan osmosis balik itu adalah nomor 4. Jadi jawaban yang benar adalah B.